Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk siswa-siswi kelas 10 MIPA 4. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu untuk PJJ menjelaskan mengenai materi berkaitan dengan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita dahulukan dengan kegiatan berdoa agar apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti dan pahami secara baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan disimak apa yang saya jelaskan pada hari ini. Untuk video pembelajaran kali ini akan sedikit lebih panjang karena kita akan membahas 5 kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Ini adalah 5 kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa yang akan saya bahas. Pertama, kita nanti akan membahas mengenai Kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, dan terakhir adalah Kerajaan Cirebon. Oke, kita mulai pembahasan dari bab atau bidang mengenai kondisi geografis. Nah, yang pertama adalah Kerajaan Demak. Menurut babat lokal yang ada, pusat Kerajaan Demak itu berlokasi di wilayah Bintara atau Glagahwangi. Nah, tempat ini diperkirakan menjadi pemukiman Muslim yang ada di bawah pimpinan dari Raden Patah. Raden Patah itu adalah raja pertama dari Kerajaan Demak. Kalau secara geografis, kota ini adalah kota Demak yang ada pada saat ini. Nah, pusat Kerajaan Demak itu dikelilingi oleh beberapa sungai, diantaranya adalah Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan juga Sungai Serang. Keberadaan dari sungai-sungai itu tentunya pasti sangat mendukung perkembangan pertanian dari Kerajaan Demak. Wilayah pesisir untuk Kerajaan Demak itu juga digunakan sebagai pelabuhan yang kemudian bisa disandari kapal-kapal dagang yang berukuran besar. Nah, letaknya yang berada di pesisir utara dari wilayah Jawa Tengah, kemudian juga bisa memungkinkan Kerajaan Demak menjadi pusat penghubung daerah Indonesia bagian timur dan juga bagian barat. Yang selanjutnya adalah kita melihat kondisi geografis dari Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu terletak di bekas wilayah kekuasaan dari Kerajaan Demak. Bagian pedalaman, karena memang Kerajaan Pajang ini nanti kalau kita lihat secara sistem politiknya itu merupakan anak kerajaan dari Demak gitu ya, atau kerajaan bawahannya. Nah, pada perkembangannya, Kerajaan Pajang ini berhasil memperluas wilayah hingga ke daerah pesisir utara, seperti Jepara dan juga wilayah Pati. Pengaruh Pajang juga akhirnya meluas hingga ke wilayah Banyumas. Wilayah kekuasaannya sebagian besar itu berada di pedalaman dengan corak agraris atau pertanian. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat kondisi geografis dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu terletak di Alas Mentaok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kota Gede. Wilayah Kota Gede ini terletak di pedalaman Jawa bagian tengah. Nah, wilayah Mataram itu dikelilingi oleh jajaran gunung dan juga pegunungan seperti Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Pegunungan Serayu, Pegunungan Kendeng, dan juga Pegunungan Sewu. Nah, di antara jajaran gunung dan juga pegunungan yang tadi sudah saya sebutkan, itu mengalir juga sungai-sungai besar, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan juga Sungai Bengawan Solo. Nah, sehingga dengan adanya kondisi geografis tersebut, tanah di Mataram itu sangat subur dan cocok sekali dimanfaatkan untuk pertanian. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ini salah satu raja yang termasyhur di Kerajaan Mataram, wilayah kekuasaannya itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah Kutanegara, kemudian Negara Agung, Mancanegara, dan juga pesisiran. Oke, sekarang selanjutnya kita akan melihat kondisi geografis dari Kerajaan Banten. Pusat dari Kerajaan Banten itu terletak di Wahanten Girang atau Banten Girang, tepatnya ada di sebelah barat kota Serang. Saat ini ya, kota Serang saat ini sebelah baratnya itu dulu namanya Wahanten Girang.
Oleh karena terletak di tepi Selat Sunda, maka Banten menjadi salah satu pusat perdagangan juga di wilayah kepulauan Indonesia. Sejak jatuhnya wilayah Malaka ke tangan Portugis, itu pada tahun 1511, akhirnya jalur pelayaran dan juga perdagangan di Selat Sunda semakin ramai karena beralih ke wilayah Selat Sunda. Kondisi ini juga mempengaruhi perkembangan Banten sebagai sebuah kerajaan Islam di wilayah Jawa bagian barat. Ramainya jalur pelayaran di Selat Sunda ini kemudian menjadikan pelabuhan Banten sebagai tempat persinggahan dari para pedagang asing. Berikutnya adalah kondisi geografis untuk Kerajaan Cirebon. Nah, tertulis di dalam Suma Oriental, Tom Pyrus itu mencatat bahwa pada tahun 1513, Cirebon itu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Demak. Cirebon itu merupakan salah satu pelabuhan dagang yang cukup ramai di Pulau Jawa setelah pelabuhan Banten. Nah, ramainya perdagangan yang ada di wilayah Cirebon itu tidak lepas dari letak geografisnya yang juga berada di pesisir utara Pulau Jawa. Cirebon berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang ada di sebelah utara. Berikutnya kita akan melihat kehidupan politik dimulai dari Kerajaan Demak. Pada awal abad ke-16, Raden Patah itu mendirikan sebuah kerajaan yang namanya adalah Kerajaan Demak. Nah, Raden Patah ini merupakan putra dari Raja Majapahit, yaitu Brawijaya kelima, yang menikah dengan Putri Campa. Jadi ada keturunan dari Raja Majapahit ya. Nah, saat menjadi Raja Demak, Raden Patah itu mempunyai gelar namanya adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia memerintah Kerajaan Demak itu pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Patah menggunakan hukum-hukum yang berdasarkan Islam. Sepeninggal dari Raden Patah, Kerajaan Demak kemudian dipimpin oleh putranya yang bernama Pati Unus. Dalam pemerintahannya, Pati Unus itu mengadakan serangan terhadap Portugis yang ada di wilayah Malaka karena keberadaan Portugis saat itu dianggap mengganggu perdagangan Demak dalam sistem ekonomi. Akan tetapi ternyata serangan yang dilakukan oleh Demak, dipimpin tadi oleh Pati Unus, itu gagal karena Portugis ternyata memiliki angkatan perang yang jauh lebih kuat. Demak kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan dari Sultan Trenggono, yaitu di tahun 1521 sampai dengan 1546. Pada masa pemerintahannya, Demak berhasil untuk memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, selain itu, Sultan Trenggono juga sempat mengutus pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah untuk menguasai wilayah Sunda Kelapa, yang mana pada saat itu wilayah Sunda Kelapa sedang menjadi wilayah kekuasaannya Kerajaan Pajajaran. Jadi mau berusaha untuk direbut. Kemudian pada tanggal 22 Juni di tahun 1527, Fathahillah berhasil menguasai wilayah Sunda Kelapa, berhasil merebutnya dari Kerajaan Pajajaran, dan kemudian mengubah Sunda Kelapa itu menjadi Jayakarta. Nah, makanya kenapa tanggal 22 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Setelah Sultan Trenggono wafat di tahun 1546, kemudian mulai terjadi permasalahan internal kekeluargaan, yaitu adalah perebutan kekuasaan antar keluarga. Jadi perang saudara mulai terjadi nih antara Pangeran Prawoto atau Sunan Prawoto, di mana Pangeran Prawoto ini adalah anaknya dari Sultan Trenggono, yang kemudian berebut tahta dengan Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang ini adalah anaknya Pangeran Sekarsodelepen. Pangeran Sekarsodelepen ini adalah adiknya dari Sultan Trenggono. Jadi Pangeran Prawoto dan Arya Penangsang itu adalah saudara sepupu gitu ya. Dalam perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil untuk membunuh Pangeran Prawoto. Nah, selanjutnya Arya Penangsang berhasil juga kemudian dibunuh oleh Hadiwijaya, atau dikenal juga istilahnya adalah nama lainnya Joko Tingkir dari Pajang. Nah, Hadiwijaya ini siapa? Hadiwijaya ini ternyata merupakan menantu dari Sultan Trenggono, gitu, ya. Nah, ia kemudian berhasil merebut tahta Demak dari Arya Penangsang.
dan kemudian memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke wilayah Pajang. Nah, setelah pemindahan ibu kota tersebut, maka kejayaan dari kerajaan Demak akhirnya berakhir. Oke, sekarang kita lihat kehidupan politik yang ada di kerajaan Pajang. Tadi setelah kita mendengar yang saya jelaskan tentang kehidupan politik di kerajaan Demak, di mana bahwa Pajang ini adalah kayak kerajaan terusan ya dari kerajaan Demak, karena Sultan Hadiwijaya berhasil untuk mengambil alih kekuasaan dari Arya Penangsang. Nah, Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Joko Tingkir itu menjalankan pemerintahannya banyak mendapatkan nasihat dari Sunan Prapen yang merupakan salah seorang wali yang ada di Jawa Tengah. Nah, pada tahun 1582 Sultan Hadiwijaya kemudian wafat. Sama seperti halnya yang terjadi di kerajaan Demak, terjadi perebutan kekuasaan juga di dalam anggota keluarga antara Pangeran Benawa. Pangeran Benawa ini adalah anaknya dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, dan juga Arya Pangiri, yaitu anak dari Sunan Prawoto. Yang tadi di kerajaan Demak, Sunan Prawoto ini dibunuh oleh Arya Penangsang gitu ya. Jadi Arya Pangiri ini adalah cucunya dari Sultan Trenggono. Pada tahun 1583, kerajaan Pajang dipimpin oleh Arya Pangiri dengan gelarnya Sultan Ngawantipura atas bantuan dari Panembahan Kudus. Akan tetapi, masa pemerintahannya itu hanya berlangsung singkat. Kerajaan Pajang kemudian dipimpin oleh Pangeran Benawa atas bantuan dari Sutawijaya. Pangeran Benawa menjadi Raja Pajang yang ketiga, bergelar Sultan Prabu Wijaya. Nah, pada tahun 1587, Pangeran Benawa kemudian wafat tanpa meninggalkan putra mahkota. Dengan demikian, akhirnya kekuasaan dari kerajaan Pajang berakhir dan Pajang menjadi wilayah dari kekuasaan kerajaan Mataram. Oke, berikutnya kita akan melihat kehidupan politik yang ada di wilayah kerajaan Mataram. Ini tidak terlepas juga dari kerajaan Demak dan kerajaan Pajang ya. Setelah runtuhnya kerajaan Demak, itu kan tadi diruntuhkan oleh Sultan Hadiwijaya ya, atau Joko Tingkir, yang kemudian mendirikan kerajaan Pajang. Nah, Sultan Hadiwijaya ketika mengambil alih kekuasaan kerajaan Demak, yang kemudian mendirikan kerajaan Pajang, itu adalah dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan. Nah, karena dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan, maka kemudian Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir tadi memberikan atau menghadiahkan daerah yang namanya daerah Mataram kepada Ki Ageng Pamanahan. Nah, selanjutnya wilayah Mataram ini digunakan oleh Ki Ageng Pamanahan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Mataram. Gitu ya. Nah, setelah Ki Ageng Pamanahan menerima hadiah yang tadi diberikan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pada tahun 1556, ia mendirikan kerajaan Mataram dan memerintah hingga di tahun 1575. Kekuasaan kemudian dipegang oleh putranya setelah akhirnya beliau tidak lagi menjabat, yaitu Panembahan Senopati yang kemudian memerintah di tahun 1584 sampai dengan 1601. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, kerajaan Mataram kemudian mulai memperluas wilayah kekuasaan. Daerah tujuan perluasan Mataram itu diantaranya adalah Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan juga wilayah Pasuruan. Sepeninggalnya dari Panembahan Senopati, tahta dari kerajaan Mataram kemudian beralih kepada raja-raja setelahnya, yaitu diantaranya adalah Mas Jolang atau Sultan Hanyokrowati dan Raden Mas Jatmiko atau Sultan Agung Hanyokro Kusuma Senopati ing Alaga Saidin Panatagama. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, kerajaan Mataram ini mencapai masa kejayaan atau puncak kejayaan. Sultan Agung itu bercita-cita untuk menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Cita-cita tersebut berusaha untuk diwujudkan dengan menyerang kekuasaan VOC, kekuasaan pihak Kongsi Dagang Belanda yang ada di wilayah Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Nah, kemudian pada tahun 1645
Sultan Agung wafat karena sakit. Kerajaan Mataram kemudian mulai mengalami kemunduran karena tidak ada lagi pemimpin yang cukup cakap dalam memimpin kerajaan. Kepemimpinan Mataram kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Amangkurat I. Ini putranya dari Sultan Agung. Sejak saat itu, kondisi politik dari kerajaan Mataram menjadi tidak stabil. Keadaan itu kemudian dimanfaatkanlah oleh VOC untuk memperluas pengaruhnya sampai masuk ke wilayah Mataram. Akibatnya, pada tahun 1755, melalui sebuah perjanjian yang dibuat oleh VOC, namanya itu adalah Perjanjian Giyanti. Kerajaan Mataram kemudian terpecah menjadi dua wilayah, yaitu adalah Yogyakarta dan juga Surakarta. Selanjutnya, pada tahun 1757, dua wilayah tadi pecah lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada Kesunanan Surakarta dan Mangkunegara, serta Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman. Nah, pembagian wilayah itu didasarkan pada sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Salatiga. Oke, kita akan lihat kehidupan politik yang ada di Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten itu ternyata tidak terlepas juga dari Kerajaan Demak. Kenapa? Karena munculnya kekuasaan Islam di wilayah Banten itu terjadi saat Fathahillah berhasil untuk mengalahkan Portugis dalam pertempuran di Sunda Kelapa. Jadi pada saat itu kan sudah dibahas ya di Kerajaan Demak bahwa wilayah Sunda Kelapa itu berhasil dikuasai oleh Fathahillah, direbut dari Portugis dan juga Kerajaan Pajajaran yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Nah, sejak saat itu wilayah Banten kan akhirnya menjadi, atau wilayah Sunda Kelapa itu menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Demak ya. Nah, selanjutnya untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah Banten, Fathahillah itu mengangkat putranya yang bernama Maulana Hasanuddin sebagai penguasa di wilayah Banten. Dalam perkembangannya, Banten kemudian menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di ujung barat Pulau Jawa. Nah, sebagai raja pertama dari Kerajaan Banten, Maulana Hasanuddin yang tadi merupakan anak dari Fathahillah, itu memerintah dari tahun 1522 sampai 1570. Berusaha untuk melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah. Banten kemudian berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Jayakarta dan juga Lampung. Sepeninggal dari Maulana Hasanuddin pada tahun 1570, kepemimpinan dari Kerajaan Banten kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf, yaitu pada pemerintahannya adalah dari 1570 sampai dengan 1580. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf berhasil untuk memimpin pasukan Banten menaklukkan kerajaan Pajajaran. Dengan demikian, Jawa Barat termasuk Jayakarta itu berada di bawah kendali dari Kerajaan Banten. Pada tahun 1580, Maulana Yusuf kemudian wafat. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad. Pada masa keemasan Kerajaan Banten atau puncak kejayaannya itu adalah ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu tahun 1651 sampai dengan 1682. Sultan Ageng Tirtayasa bertekad untuk memajukan perdagangan Kerajaan Banten. Nah, untuk mewujudkan tekadnya itu, Sultan Ageng Tirtayasa membangun armada laut. Armada lautnya dikatakan cukup kuat dan dapat digunakan untuk menjaga keamanan yang ada di wilayah Selat Sunda. Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing seperti Inggris, Prancis, Cina, Persia, dan juga Arab. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah kerajaan Islam lainnya juga, seperti misalkan Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Makassar, Cirebon, dan juga Kerajaan Ternate. Hubungan diplomatik tersebut dilakukan untuk meningkatkan perdagangan dan kemudian mencari dukungan juga dalam melawan VOC yang pada saat itu berkuasa di wilayah Batavia. Oke, terakhir kehidupan politik kita akan membahas Kerajaan Cirebon. Kalau tadi kita lihat dari kondisi geografis, Tom Pires itu pernah menyebutkan bahwa Cirebon ini awalnya adalah bagian dari Kerajaan Demak juga, sama seperti kerajaan sebelumnya yang tadi kita bahas.
Sepeninggal dari Syarif Hidayatullah, nah Syarif Hidayatullah ini yang kemudian awal melakukan Islamisasi di wilayah Cirebon. Kerajaan Cirebon kemudian dipimpin oleh cucunya dari Syarif Hidayatullah, yaitu adalah Panembahan Ratu. Pada masa pemerintahan dari Panembahan Ratu ini, hubungan antara Cirebon dan juga Mataram itu terjalin dengan cara melakukan pernikahan politik. Hubungan tersebut terlihat pada pernikahan yang dilakukan oleh Sultan Agung yang tadi memerintah atau puncak kejayaan Kerajaan Mataram, Sultan Agung, itu menikah dengan kakaknya Panembahan Ratu, yaitu adalah Ratu Ayu Sakluh. Nah, dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah Amangkurat I yang kemudian tadi menggantikan posisi Sultan Agung untuk memimpin Mataram ya. Pada tahun 1677, Kerajaan Cirebon kemudian terpecah menjadi 3. Nah, pecahan Kerajaan Cirebon itu diantaranya adalah Martawijaya yang kemudian memerintah Kesultanan Kasepuhan Cirebon dengan gelarnya Sultan Sepuh I atau Sultan Syamsuddin. Kemudian Kertawijaya memerintah Kesultanan Kanoman Cirebon dengan gelarnya adalah Sultan Anom atau Sultan Badruddin. Dan Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon dengan gelarnya Panembahan Tohpati. Ia tidak diberikan gelar sultan dan juga tidak memiliki daerah kekuasaan secara formal. Wilayah kekuasaannya itu dikenal dengan Keprabonan. Pada akhir abad ke-17, Kerajaan Cirebon itu mengalami kemunduran akibat berkembangnya dari kekuasaan VOC. Pada 7 Januari 1681, Kerajaan Cirebon kemudian dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang dilakukan oleh VOC. Melalui perjanjian itu, VOC berhasil menguasai komoditas perdagangan utama Kerajaan Cirebon, seperti misalnya lada, beras, kayu, dan juga gula itu akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh VOC. Pengaruh VOC dalam kehidupan politik Kerajaan Cirebon juga semakin kuat setelah penandatanganan perjanjian untuk pembagian wilayah Kerajaan Cirebon pada tanggal 8 September 1688. Penandatanganan perjanjian itu dilakukan oleh VOC, kemudian Sultan Sepuh I, kemudian Sultan Anom, dan juga Pangeran Tohpati. Sejak 1697, wilayah Keraton Kasepuhan dan juga Keraton Kanoman terbagi lagi, pecah lagi, menjadi Kacirebonan dan juga Keprabonan. Berikutnya kita akan melihat kehidupan ekonomi dari masing-masing kerajaan. Dimulai dari Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan yang terletak di wilayah pesisir, Kerajaan Demak kemudian bertumpu pada sektor perdagangan maritim. Pelabuhan Demak kemudian berkembang menjadi pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan internasional. Selain mengembangkan perekonomian maritim, Kerajaan Demak juga mengembangkan perekonomian dalam bidang agraris. Beras juga menjadi salah satu komoditas dagang yang diunggulkan dari Kerajaan Demak. Nah, untuk Kerajaan Pajang, kehidupan ekonominya bercorak agraris. Penghasilan utama masyarakat Pajang itu berasal dari sektor pertanian. Jadi letak kerajaannya yang diapit oleh beberapa sungai menyebabkan Pajang memiliki wilayah yang subur. Sekitar abad ke-16 sampai ke-17, Kerajaan Pajang berhasil menjadi salah satu lumbung padi terbesar dan mengekspor beras ke wilayah lainnya. Selain itu, masyarakatnya itu juga sudah menggunakan uang dalam transaksi jual beli mereka. Untuk Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram, kehidupan ekonominya, selain bergerak di dalam sektor pertanian, perekonomian di Kerajaan Mataram itu juga bergantung kepada sektor perdagangan. Jadi sebagai Raja Mataram, Sultan Agung sempat memimpin kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya, seperti Pelabuhan Kendal, Jepara, dan juga Pelabuhan Tegal. Komoditas unggulan dari Kerajaan Mataram itu adalah beras. Nah, hasil-hasil bumi lain yang diproduksi oleh Mataram itu adalah gula, kapas, kelapa, dan juga palawija. Oke, berikutnya kita akan melihat kehidupan ekonomi di Kerajaan Banten. Pelabuhan yang ramai itu sangat menguntungkan juga bagi perekonomian dari Kerajaan Banten ya. Pelabuhan Banten ini sering sekali disinggahi oleh kapal-kapal yang berasal dari berbagai negara untuk membeli komoditas utama mereka, yaitu adalah lada. Perkembangan Banten sebagai bandar perdagangan lada itu terjadi pada abad 16 dan juga 17 Masehi. Pada saat itu, lada yang dihasilkan oleh Kerajaan Banten memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
Oleh karena itu, para penguasa Banten lebih mengutamakan penanaman dari tanaman lada. Bahkan, para penguasa Banten melakukan politik ekspansi atau perluasan wilayah untuk menaklukkan daerah penghasil lada, tepatnya ada di wilayah Lampung. Dalam bidang agraris, Kerajaan Banten juga mengembangkan pertanian sawah untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya. Jadi untuk mendukung sistem pertanian, Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun irigasi secara besar-besaran. Kanal-kanal yang baru kemudian dibikin atau dibuat sepanjang 30 sampai dengan 40 km, dibangun dengan memperkerjakan sekitar 16.000 orang. Kanal-kanal ini mampu untuk mengairi sekitar 30.000 sampai dengan 40.000 hektar persawahan baru dan juga ribuan hektar perkebunan kelapa. Nah, yang terakhir adalah kehidupan ekonomi di Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon itu memanfaatkan pelabuhan sebagai penunjang sektor perekonomiannya. Cirebon memusatkan aktivitas ekonominya di bidang perdagangan. Jadi pada masa itu, Cirebon menjadi salah satu pelabuhan dagang yang cukup ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Persia dan juga Cina. Melalui kontak perdagangan dengan bangsa lain, kemudian masyarakat Cirebon mengenal barang-barang ekspor. Komoditas utama masyarakat Cirebon diantaranya adalah lada, beras, kayu, dan juga gula. Berikutnya kita melihat tentang kehidupan agama dari masing-masing kerajaan. Keberadaan dari Wali Songo di dalam Kerajaan Demak itu menyebarkan agama Islam di Jawa juga ikut mempengaruhi kehidupan agama yang ada di Kerajaan Demak. Jadi para wali tersebut yaitu diantaranya adalah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wali Songo juga memiliki peran sebagai penasehat Kerajaan Demak. Nah, selain itu, Wali Songo turut berperan juga di dalam pembangunan Masjid Agung Demak, ya, salah satu peninggalannya. Masjid ini digunakan sebagai pusat dakwah agama Islam di wilayah Jawa dan tempat untuk membahas permasalahan dari kerajaan. Nah, untuk di Kerajaan Pajang, kehidupan agamanya itu masih terpengaruh dari Kerajaan Demak juga. Islam kultural yang diajarkan oleh para wali dan juga ulama kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin dari Kerajaan Pajang. Keberadaan para wali di kerajaan itu tidak hanya sebatas urusan agama, tapi juga mengurusi permasalahan pemerintahan kerajaan. Nah, untuk kehidupan agama di Kerajaan Mataram, nilai-nilai Islam yang berkembang di Kerajaan Mataram itu telah bercampur dengan adanya kebudayaan lokal. Sultan Agung yang merupakan raja yang kemudian mempunyai peranan juga nih dalam mengalkulturasi budaya lokal dengan agama Islam. Sultan Agung pernah menciptakan penanggalan Jawa atau kalender dengan menggabungkan tahun Hijriyah dan tahun Saka. Sultan Agung juga pernah menuliskan kitab sastra gending, di mana kitab sastra gending ini menjelaskan tentang ajaran Manunggaling Kaula Gusti atau bersatunya Tuhan dengan manusia. Ajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Siti Jenar dari Demak. Dalam perkembangannya, ajaran Manunggaling Kaula Gusti itu sangat berpengaruh sekali terhadap konsep kepercayaan kejawen di wilayah Mataram. Nah, kemudian selanjutnya kehidupan agama di Kerajaan Banten. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten itu kan dimulai pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Nah, saat menyebarkan agama Islam di Banten, Maulana Hasanuddin membuat 3 perubahan penting. Di antaranya adalah di dalam bidang politik, Maulana Hasanuddin mengubah sistem politiknya dari yang bercorak Hindu-Buddha menjadi bercorak Islam. Kemudian dalam bidang kebudayaan, memadukan antara kebudayaan Sunda yang bercorak Hindu dengan kebudayaan Islam. Dan dalam bidang ekonomi, kemudian Maulana Hasanuddin memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke wilayah Surosowan yang ada di pesisir pantai. Berikutnya adalah kehidupan agama di Kerajaan Cirebon. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, penyebaran Islam di wilayah Cirebon itu kan dilakukan oleh Syarif Hidayatullah yang bersama Haji Abdullah Imam atau Pangeran Cakrabumi di wilayah Gunung Sembung pada tahun 1470. Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal juga dengan sebutannya adalah Sunan Gunung Jati, itu kan merupakan salah satu anggota dari Wali Songo ya. Nah, masyarakat Cirebon memberikan sambutan yang baik terhadap Islamisasi tersebut.
Salah satu bukti perkembangan Islam di Cirebon pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah itu adalah pembangunan Masjid Agung Ciptarasa di sebelah barat alun-alun Keraton Pakungwati. Pada tahun 1528 sampai 1530, pengaruh Islam itu kemudian semakin meluas ke wilayah Kuningan, Talaga, dan juga Galuh serta daerah Banten. Syarif Hidayatullah kemudian wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Bukit Sembung. Meskipun demikian, penyebaran Islam yang ada di wilayah Cirebon masih terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Berikutnya kita akan melihat kehidupan sosial budaya di masing-masing kerajaan. Di sini kalau kita lihat upacara yang dilakukan, salah satunya yang berkembang sejak kekuasaan Kerajaan Demak itu adalah selamatan dan juga yasinan. Di mana upacara tersebut itu merupakan bentuk akulturasi antara budaya Islam dan juga Jawa yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga mengembangkan tradisi yang dikenal dengan sekaten, yang sampai saat ini tradisi itu masih diselenggarakan di wilayah Cirebon, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Budaya Islam di Demak itu berbeda dari budaya Islam yang ada di Arab. Salah satu hasil kebudayaan Islam di Kerajaan Demak adalah bangunan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu memiliki bentuk yang cukup unik karena memiliki bentuk atap yang dinamakan dengan atap tumpang atau bertingkat 3. Nah, bentuk ini sebenarnya merupakan ciri bangunan Jawa yang dipadukan dengan budaya Hindu-Buddha. Dengan demikian, masyarakat Jawa di Demak mampu memadukan kebudayaan Islam dan juga kebudayaan lama, seperti lokal dan Hindu-Buddha menjadi sebuah kebudayaan yang baru. Oke, selanjutnya di Kerajaan Pajang. Kalau secara sistem dan struktur sosial, masyarakat Pajang itu tidak jauh berbeda ya dengan yang ada masyarakat Demak. Budaya yang berkembang di Kerajaan Pajang juga memiliki kemiripan dengan kebudayaan yang ada di Demak. Budaya Islamnya, kalau di Kerajaan Pajang ini sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. Masyarakat Kerajaan Pajang memiliki toleransi yang tinggi terhadap budaya asing yang masuk ke wilayah Pajang. Untuk Kerajaan Mataram, kehidupan sosial budayanya, kehidupan yang bersifat feodal mewarnai masyarakat Kerajaan Mataram. Dalam sistem feodal, derajat seseorang dalam masyarakat itu dinilai berdasarkan luas tanah yang dimiliki. Jadi struktur masyarakat Mataram itu terdiri dari golongan, ada namanya bendoro. Bendoro itu adalah raja dan juga bangsawan. Priai ini adalah pegawai kerajaan. Dan wong cilik ini adalah rakyat. Kehidupan masyarakat feodal ini erat sekali hubungannya dengan konsep patron-klien atau atasan dan bawahan. Dalam hubungan ini, raja itu sebagai patron harus mampu mengayomi rakyatnya dengan baik. Sementara itu, rakyat yang sebagai klien harus patuh dan setia kepada rajanya. Kebudayaan Jawa di Mataram semakin berkembang pesat ketika pemerintahannya Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, muncul tradisi yang dikenal dengan Grebek Maulud, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Selain itu, para pujangga Mataram juga menulis beberapa karya sastra yang diilhami oleh cerita Ramayana. Beberapa karya sastra itu diantaranya adalah Kitab Nitisruti, Kitab Niti Sastra, dan Kitab Astabrata. Berikutnya, Kerajaan Banten. Islam turut mempengaruhi perkembangan budaya yang ada di Banten, terutama adalah dalam bidang arsitektur. Pengaruh itu bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang memang bernuansa Islami. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Banten, di mana menara Masjid Agung Banten itu memiliki bentuk yang unik karena mirip dengan mercusuar. Menara itu dibangun oleh seorang Belanda yang kemudian memeluk Islam, namanya adalah Jan Lucas Cardel. Kerajaan Banten juga memiliki sebuah istana, namanya adalah Keraton Sorosowan. Keraton Sorosowan merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan Banten dan juga keluarganya. Pada perkembangannya, keberadaan dari Keraton Sorosowan ini mengalami 5 tahap pembangunan. Dan yang terakhir kita lihat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Cirebon. Menurut Tom Pyras, diperkirakan Islam itu kan sudah dikenal oleh masyarakat Cirebon pada sekitar abad ke-14. Kerajaan Cirebon juga dipercaya menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam yang ada di Pulau Jawa. Kondisi ini dibuktikan dengan berkembangnya ajaran tasawuf dan tarekat-tarekat Islam,
seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Satariyah, dan Tijaniyah di wilayah Cirebon. Selain itu, ditemukan juga beberapa karya sastra yang memberikan gambaran tentang keberadaan kerajaan Cirebon. Beberapa karya sastra itu diantaranya adalah Negara Kertabumi yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta, Purwaka Carubanagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon, dan Babat Cirebon yang ditulis oleh Ki Martiasih pada abad ke-18. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung penjelasan. Tadi saya sudah menjelaskan 5 kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, dimulai dari Kerajaan Demak, kemudian Pajang, Mataram, Banten, dan juga Kerajaan Cirebon. Berbagai bidang juga kita sudah mulai bahas, dari kondisi geografisnya, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan agama, kehidupan sosial, budaya, dan juga peninggalan-peninggalan berupa bangunan dari masing-masing kerajaan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun cukup panjang, bisa kalian dengarkan dan kalian simak secara baik dari awal sampai akhir, sehingga kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya bagi siswa-siswi yang sudah mau mendengarkan sampai dengan terakhir, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.